Sesuai janji Mas Dika video yang terakhir kemarin, kita bahas N2D loh. Yuk kita bahas, untuk subscribe dulu sama like. Kita bahas secara pelan-pelan seperti biasa. Pembuatan video pada malam hari, saya tak iring kebon. Pembuatan video pada malam hari, dini hari, ya tenang-tenangnya, hanya suara kita, suara kipas, suara token listrik, suara jangkrik. Guys, kita bahas N2D. Kita ada beberapa metode yang untuk N2D bolong. Ini sesuai rekomendasi teman-teman juga Mas Dika yang pakai hingga saat ini. Ada yang pakai diloloh, ada juga yang pakai ikut induk. Jadi kalau ikut induk itu konsumen itu teman-teman Mas Dika dan pelanggan Mas Dika itu dicepuk sendiri. Jadi dikasih cepuk sendiri, entah dicampur millet, pakan milletnya, atau hanya tunggal ini aja. Jadi ini dikasih cepuk sendiri, terus dikasih milletnya juga sendiri minum. Nah ada juga yang pakai ini langsung dioplos sama pakannya. Jadi ini milletnya tuh di atasnya diulet, itu yang ikut induk, itu pautnya sampai dia mulai mandiri. Nah terus untuk menu tambahannya biasanya teman-teman itu pakainya tambahnya jagung. Telurnya belum, karena di sini sudah ada kandungan telur. Jadi untuk telurnya tidak usah bolong, lebih irit ya, lebih irit 1 bulan wes toh dipraktek sih. Jadi telurnya enggak dulu. Kalau teman-teman Mas Dika itu yang ternak itu pakai itu modelnya seperti itu. Jadi netes 1 hari itu dia langsung kasih N2D untuk induknya. Ada 2 tahap, ada 2 versi tadi, yang satu diulet sama milletnya, terus yang satu memang pure N2D tok. Jadi N2D nya di atas kandangnya, di atas kandang tangkren atas, terus yang pakannya di bawah sandingan sama minum itu ya. Dan bermacam-macam lah tata letak ibu. Terus ada yang diulet, jadi campur satu sama milletnya. Nah kenapa nggak pakai telur tambahan, telur ayam atau telur puyuh? Ya tadi dijelasin Mas Dika, karena di sini sudah ada kandungan telurnya dan kandungan proteinnya hampir sekitar 63%. Jadi udah banyak banyak. Terus di sini juga ada kandungan susunya juga. Jadi untuk pembentukan tubuh, untuk kekebalan tubuh, terus untuk perkembangan burung itu sendiri, pautnya itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah dan sebagainya. Kalau tak dudui kabeh podo ae, engko tak dudui to polo. Sampai wis rasa racik, wis tak racike gari tuku, wis mulai gari dilolokke kan enak gitu tuh. Atau dikasih deh. Terus jagungnya pemberiannya itu kalau yang kita amati untuk konsumen atau teman Mas Dika satu tim yang ternak itu setiap hari boleh, cuma porsinya agak gede. Kita nak setting kenari gacuan gue kan yang buat domba kan cuma kecil-kecil tau, boleh segini-segini. Nah kalau untuk yang indukan melolo itu segini boleh, diambil setengahnya. Itu kan gelonggongan toh yang masih utuh, itu diambil setengah, terus dipotong lagi setengah, dipepres kulitnya itu biar dia mudah makan. Fungsinya buat apa? Paruhnya biar nggak cepet lepas, itu fungsinya dipepres. Nah itu cuma sekali tok, itu ngasihnya pada pagi hari, itu masih disandingin sayur. Sayur itu penting loh bolo, apalagi untuk ngelola paut, jangan diremehin. Dari segi antioksidan dan sebagainya, kadar seratnya dan sebagainya, Mas Dika nggak bisa jabarin itu karena Mas Dika nggak sekolah, tapi Mas Dika mau belajar. Dalam arti apa? Oh ini toh intinya gitu loh. Cuma bahasa yang Mas Dika lontarkan ke teman-teman mungkin nggak rapi seperti bahasa yang mungkin Yun Sewu, mohon maaf, yang sekolahnya tinggi-tinggi. Nah terus sayurnya juga setiap hari seperti jagung itu, sampai itu diberikan usia 1 bulan, sampai burung itu nangkring boy, nangkring sudah di tangkringan itu atau sudah di atas sarang, udah mandiri lah.
dan sampai dia sudah mulai notol-notol makan alias sudah makan sendiri. Lah itu baru di usia 1 bulan lepas sedikit itu mulai, kalau di tempat kita yang kita amati itu mulai baru dikasih telur. Video sebelumnya sudah saya bahas, jadi teman-teman tinggal cek kembali dan Mas Dika akan ulangi di video ini. Nah itu baru sampai usia 3 bulan ya, mungkin boleh 3-4 bulan itu baru dikasih. Ada 2 versi juga sih, kalau kita pakai yang usia 4 bulan 5 bulan juga bisa. Kalau untuk awal kita genjot tetap di jagung, kita cari posturnya dulu, itu juga bisa. Nah terus ada juga versi yang kedua boleh pakai N2D ini, yaitu disepet boleh. Kalau tadi ikut induk, yang kedua ini disepet. Jadi disepet itu mungkin di usia 10-12 hari itu. Wah kok orang telat Mas Dika? Enggak telat. Karena apa? Di tempat tim Mas Dika itu nggak mau resiko gede loh ini, makanya dia ambil usianya segitu, 10-12 hari diambil dari induknya, dan induknya juga dikondisikan biar reproduksi jalan bagus. Di sisi lain itu tak untungnya, cuma kita juga ngambil poinnya, yaitu burung aman dulu lah induk anaknya lah di usia segitu gitu loh. Nah untuk metode yang sepet atau pakai apa ya, sapu lidi lah, diloloh normal wae, nggak disepet gitu. Itu cuma dicampur air hangat bolo, dicampur air hangat toh, udah agak dingin tinggal dilolohin. Itu bisa. Kalau Mas Dika saranin di usia 10-12 hari, jangan di usia 5 hari sampai 7 hari, jangan. Udah terapi di usia 10-12 hari, nanti hasilnya tak berbeda. Resikonya itu ya kita nggak tahu ya boleh, yang namanya risiko ya itu juga bernyawa kan gitu. Yang tapi yang kita alami ya lebih optimal dan bagus di usia 10-12 itu, dibanding kita ambil resiko besar ya, mending kita cari amannya boleh. Ya itu yang teman-teman Mas Dika praktekin seperti itu. Apakah bisa untuk disepet Mas Dika? Bisa, teman-teman tinggal praktekin aja. Kalau tidak bisa agak seret, karena yang sekarang itu nggak begitu lembut banget. Meskipun lembut, tapi kalau dimasuk disepet tuh masih kurang lah, masih kurang. Nah bisa pakai yang tadi di depan tak Mas Dika jelasin, pakai biting apa-apa langsung diloloh gitu. Itu juga apa-apa ya, nggak usah ditambahin telur dan sebagainya, nggak usah, cukup ini tok wae. Kalau yang model disepet ya, ini tok. Tadi di depan udah tak jelasin ada kandungan susu, telur dan sebagainya, jadi nggak perlu tambahin yang lain, cukup ini tok aja sama minum. Dah. Terus untuk vitamin di usia segitu nggak pakai sih, tempat kita nggak pakai. Nanti kalau di usia lepas 6 bulan baru kita genjot. Kalau usia segitu nggak pakai. Simpel tau boleh penjabaran ini. Pemakaian N2D di usia 1 bulan ya, mau pakai sistem loloh atau ikut induk seperti itu tadi, gak ribet, lebih irit finansial kita, dan hasilnya teman-teman lihat dulu, teman-teman praktekin dulu, pastikan gila-gila praktekin dulu, nanti baru tahu hasilnya. Oh iya seperti ini tuh hasilnya. Kalau Mas Dika bilang hasilnya wah kok kita promosi banget ya tau. Jadi Mas Dika saranin buat teman-teman praktik dulu aja sendiri, belanja sendiri, terus tata caranya seperti ini yang Mas Dika jelasin, dan teman-teman usahakan dibandingkan. Dalam arti apa? Bukan produk lain, enggak. Bandingkan apa? Yang satu pakai produk N2D ini, kan misalkan ada 3 paut katakanlah dari satu indukan. Dari 3 paut itu yang berhasil 2 katakanlah ya, kita ambil minusnya juga ya, yang berhasil lolos 2. Yang satu pakai, yang satu nggak usah boleh. Jadi misalkan yang satu ngikut induk, yang satu nggak pakai, kita lolos. Nah yang ngikut induk nggak usah dikasih, yang kita lolos dikasih. Lah itu usia 10-12 hari nanti udah makan karena induknya dikasih Mas Dika. Nah ya makanya yang tadi depan yang tadi tak jelasin, kita pakai 2 untuk percobaan, pakai 2.
Jadi teman-teman tahu, oh ini pakai N2D, yang ini enggak. Oh ketika ini pakai N2D, finansial kita tuh lebih menguntungkan karena kita nggak pakai telur, kita nggak pakai tadak bunga, kita hanya pakai jagung sama sayur dan N2D. Dibanding ini pakai lengkap tanpa N2D. Jadi dari finansial nanti teman-teman bisa tahu, dan dari hasil anakan itu posturnya dan sebagainya, bentuknya, terus perkembangannya dari dua ini burung terlihat nanti ya. Jadi teman-teman praktek dulu, dibandingkan kalau yang berternak saya saranin ada dua burung harus dibandingkan ya. Tapi kalau yang nggak berternak wis tau pakai gitu ya boleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ngobrol malam ini, atau alias sudah pagi boleh. Pokoknya kita bikin video pagi karena sahdu boleh ya suaranya tokennya kerungu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Mas Dika dengan rasa hormat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung kita. Alhamdulillah kita sudah nginjak 6.000 subscriber ya. Terima kasih yang udah setia. Kita menuju 10.000 ya. Nanti ada apa di 10.000 nanti tak infokan, mau giveaway dan sebagainya kita belum tahu, kita belum ada jadwal. Yang jelas ada kejutan di 10.000 nanti ya. Pokoknya pantengin dan like, di share videonya garam ya. Gitu dulu. Jangan tidur yang beragama Islam. Bentar lagi subuh-subuhan dulu belum. Itu aja video ini. Nanti untuk belanjanya atau yang mau jual agen nanti tak tulisin di komen paling atas seperti biasa ya, ada toko Mas Dika. Pesan seperti biasa, jadi yang terbaik di antara terbaik, karena esok pasti kita ditemukan orang yang baik. Gitu dulu, tetap semangat. Ingat, proses itu begitu panjang, kita tidak akan tahu kalau kita tidak mulai dari sekarang. Jadi mulailah dari sekarang, karena ketika kita sudah mulai dan kita sudah tahu begitu nikmat prosesnya, hasil akan tahu sendiri. Oke, salam pasukan gila-gila.